warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati dan para hadirin yang berbahagia, jalan-jalan ke kota Surabaya, jangan lupa membeli pepaya. Simak terus cerita saya dari awal sampai akhir ya. Cerita yang akan saya bawakan adalah cerita asal Banten yang berjudul Legenda Batu Kuwung dan diceritakan kembali oleh Samsuni. Di sebuah desa di daerah Banten hiduplah seorang saudagar yang kaya raya. Namun saudagar kaya raya itu sangat kikir. Warga sekitar sangat membenci sang saudagar karena suka bermewah-mewahan dan berfoya-foya. Pada suatu hari, seseorang yang sakti mandraguna mendengar kabar tentang saudagar kaya yang sombong dan kikir. Akhirnya orang sakti tersebut menyamar menjadi seorang pengemis yang berkaki pincang. Tring! Tibalah si pengemis tua itu di depan rumah sang saudagar. Tok tok tok, assalamualaikum. Tok tok tok, assalamualaikum. Ampun Tuhan, berilah pakaian dan sedikit makanan Tuhan. Sudah 2 hari hamba belum makan Tuhan. Kasihani hamba Tuhan. Tapi sang saudagar itu marah pada pengemis. Dasar ya pengemis pemalas. Enak saja kau minta-minta kepadaku. Pengawal, usir pengemis ini dari sini. Pengawal tersebut menyeret pengemis itu keluar. Iya, pengemis itu tersungkur ke tanah. Oh, saudagar kaya yang sombong dan kikir, bersiap-siaplah menerima balasan yang setimpal. Engkau akan merasakan betapa pedihnya menjadi orang miskin. Tiba-tiba pengemis itu menghilang. Tring! Keesokan harinya,
Masih ingat siapa pengemis itu? Wah, benar. Dia seseorang yang sakti mandraguna. Semua peserta sayembara datang berkumpul. Namun, tak ada satupun yang berhasil. Tinggallah satu-satunya yang menjadi harapan sang saudagar. Wahai pengemis, lontong, lontong, tolong saya, wahai pengemis. Kelumpuhan yang terjadi padamu ini akibat sombong dan kikirmu. Ada 3 syarat yang harus kamu penuhi. Yang pertama, sang saudagar tidak boleh kikir dan sombong lagi. Yang kedua, pergi ke kaki Gunung Karang dan mulai pertapaan selama 7 hari 7 malam tanpa makan dan minum. Yang ketiga, janjimu harus dipenuhi dengan memberikan setengah dari harta kekayaanmu kepada warga miskin jika kau sembuh. Keesokan harinya, sang saudagar pergi ke kaki Gunung Karang bersama 4 orang pengawalnya. Setelah 2 hari 2 malam berjalan, terlihatlah batu yang cukup besar dan berbentuk cekung. Tanpa disadarinya, keempat orang pengawalnya jatuh pingsan karena kelelahan. Sang saudagar berusaha untuk mencapai ke batu cekung dengan mengesot ke tanah. Tolong kakiku. Dan sang saudagar mulai melakukan pertapaan. Hombale, 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 ho. Hombale, 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 hi. Hombale, 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 hu. Ush. Tiba-tiba air panas menyembur keluar dari batu cekung dan ia segera mandi di kolam. Biur, biur, biur. Tiba-tiba ia merasakan darahnya mengalir dari kedua kakinya. Berbup, 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 berbup. Dan alhamdulillah kaki sang saudagar bisa digerakkan. Terima kasih Tuhan, kakiku bisa digerakkan. Dan ia tak lupa memenuhi janjinya dengan memberikan setengah dari harta kekayaannya kepada warga miskin. Demikian cerita dari saya. Izinkanlah saya berpantun. Sebelum makan pepaya, jangan lupa dicuci bersih. Demikian cerita saya. Cukup sekian dan terima gaji. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan yang meriah. Terima kasih kepada Ananda Restu